Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Yoga Mahendra Andika. Saya calon guru penggerak angkatan keempat dari Kota Denpasar. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pengetahuan dan pemahaman saya mengenai pikiran filosofis dari Bapak Ki Hajar Dewantara dalam konteks saya sebagai guru, interaksi dengan murid dan warga sekolah, serta alasan konseptual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Dari sekian banyak pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal yang ingin saya soroti adalah pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan paradigma pendidikan saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Paradigma ini sasarannya tertuju pada guru, siswa, dan sekolah. Di dalam paradigma ini, guru dideskripsikan sebagai agen perubahan, agen of change. Guru yang sebelumnya lebih mendominasi dalam pembelajaran dan menekankan aspek pengajaran yang berpusat pada guru, kini telah berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru memandang siswa sebagai pribadi yang unik dan humanis. Setiap anak adalah pribadi yang memiliki karakter yang berbeda-beda dan potensi diri yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak dipermasalahkan. Namun, guru dapat menyatukan perbedaan itu menjadi persamaan. Persamaan yang muncul adalah siswa memiliki generasi bangsa Indonesia yang diibaratkan sebagai benih yang patut disemaikan dalam pendidikan. Guru mendorong terjadinya pendidikan yang holistik. Pendidikan ini mengacu pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter anak. Siswa dibimbing agar memiliki daya cipta yang baik, memiliki olah rasa, melalui sikap saling menghargai perbedaan, menghormati siapa saja, dan karsa yang mengacu pada niat yang positif atau kehendak yang positif. Dalam paradigma Merdeka Belajar, sekolah dipandang sebagai lembaga pendidikan yang memberikan anak ruang belajar dan bertumbuh menjadi pelajar yang humanis. Sekolah memiliki iklim belajar yang positif. Sekolah ini memandang bahwa kolaborasi adalah aspek yang penting untuk menciptakan keharmonisan dalam dunia pendidikan. Kolaborasi yang baik antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, guru dengan kepala sekolah di bidang akademik maupun non-akademik akan memunculkan semangat kebersamaan sehingga siswa akan memiliki motivasi belajar yang baik. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada gerakan yang sangat dahsyat yang dikenal dengan trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya bahwa guru mempunyai kewajiban untuk memberi tauladan. Lalu Ing Madyo Mangun Karso, artinya sebagai seorang guru kita harus bisa menuntun dan menyemangati siswa untuk terus berprestasi. Dan yang terakhir Tut Uri Handayani, artinya bahwa kita sebagai seorang guru sebaiknya memberikan dorongan yang nantinya bisa menciptakan motivasi siswa, menuntun mereka dalam mewujudkan keputusan dan menguatkannya sehingga kemerdekaan belajar dapat diwujudkan. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat si anak, Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidikan seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani. Anak-anak bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanaman yang subur dan mendapatkan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung merupakan bibit yang kurang baik ataupun kurang berkualitas, namun dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya,
Meskipun biji jagung yang akan disemai itu bibit jagung yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang, tidak mendapatkan pengairan cahaya matahari, serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin akan tumbuh namun tidak akan optimal. Demikian halnya dengan anak-anak. Jika diberikan lingkungan yang baik, diberikan pendidikan, perhatian, dan motivasi yang baik, niscaya anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat anak dan kodrat zaman. Sebagai seorang pendidik, kita harus ingat bahwa pendidikan anak sejatinya selalu melihat kodrat yang dihubungkan dengan kodrat zaman. Bapak Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa didiklah anak sesuai dengan kodratnya dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Namun tetap ingat bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Dalam hal ini, analoginya seperti tata surya yang selalu bergerak. Dalam pemeliharaan kebudayaan harus tetap bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Begitu pula pendidikan harus terus bergerak. Ibaratnya planet-planet bergerak dengan kecepatan masing-masing sesuai dengan orbitnya masing-masing. Semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur. Begitu pula anak-anak. Anak-anak tidak pernah ada yang sama. Biarkanlah anak-anak tumbuh dan memiliki keunikan masing-masing. Dalam demonstrasi hasil penerapan Merdeka Belajar dapat dilihat dari gambar berikut ini, di mana anak-anak memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapatnya, ide maupun gagasan yang berkolaborasi bersama teman-teman. Anak-anak menunjukkan ekspresi yang antusias, bahagia, hingga mewujudkan merdeka belajar. Tantangan yang dihadapi oleh seorang guru dalam penerapan ataupun mengaplikasikan merdeka belajar tentunya akan selalu ada. Baik itu dari diri kita sendiri, rekan guru, pimpinan, maupun anak didik kita. Namun kita sebagai guru harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam pemecahan masalah tersebut. Demikian pemaparan saya tentang konseptual pemikiran filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om. Terima kasih.